Carlo Ancelotti mengambil siasat taktik yang berbeda untuk Real Madrid di musim ini. Don Carlo memutuskan berpindah haluan dengan menggunakan formasi 4-4-2 berlian. Sebelumnya, formasi itu terbukti ampuh saat Ancelotti masih membesut AC Milan. Bersama Los Blancos, Don Carlo berharap bisa mengulangi kesuksesan yang sama. Namun, perubahan ini tidak langsung berjalan mulus sesuai ekspektasi Ancelotti. Los Blancos harus menjalani fase naik turun sebelum akhirnya mampu tampil impresif. Perjudian Carlo Ancelotti akhirnya berbuah manis dengan penampilan cemerlang El Real di awal musim La Liga. Bagaimanakah kronologi perubahan filosofi permainan Real Madrid di musim ini? Perubahan formasi permainan. Real Madrid telah kehilangan sosok Karim Benzema sebagai striker utamanya. Hengkangnya Benzema ke Al-Ittihad meninggalkan lubang besar di ujung tombak Los Blancos. Kondisi ini sebenarnya sudah disinggung oleh legenda Real Madrid yakni Jose Maria Gutierrez atau Guti. Mereka butuh seorang striker, seperti kekurangan mereka tahun lalu. Kalau Benzema absen, itu bisa hentikan langkah Madrid. Tak punya pelapis akan membatasi daya serang mereka. Carlo Ancelotti harus memutar otak untuk mensiasati kepergian Benzema. Pelatih Italia ini mencoba mengubah formasi yang awalnya 4-3-3 menjadi 4-4-2. Oleh sebab itu, Carlo Ancelotti mencoba mensiasati kepergian Benzema dengan mengganti formasi. Hal tersebut dilakukan selagi Real Madrid mencari sosok striker baru di musim panas ini. Lewat formasi ini, peran striker utama akan digantikan oleh duet maut Vinicius Junior dan Rodrygo Goes. Kedua pemain ini sudah teruji kemampuannya oleh Carlo Ancelotti. Performa keduanya diuji saat Real Madrid menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Hal tersebut dia ungkapkan saat melakoni sesi interview bersama media Football Espanya. Mungkin tahun ini kami akan memainkan sistem yang berbeda dengan mempertimbangkan apa yang telah kami lakukan di bursa transfer. Kami akan mencobanya di Tur Amerika Serikat yang merupakan momen penting dalam pramusim. Ini sekaligus jadi ajang pembuktian Ancelotti yang kerap dicap miskin taktik. Banyak yang beranggapan Ancelotti menggunakan taktik yang terlalu monoton. Bahkan, ex-pelatih AC Milan ini jarang melakukan pergantian pemain selama 90 menit penuh. Rencana Carlo Ancelotti mengubah formasi menjadi 4-4-2 tidak berjalan mulus. Sebab di formasi ini masih banyak kekurangan yang berdampak dengan hasil pertandingan. Terbukti mereka hanya meraih 2 kemenangan saja dari 4 pertandingan pramusim. Carlo Ancelotti melihat adanya masalah di lini belakang akibat perubahan formasi. Tim tidak terbiasa bertahan dengan formasi 4-4-2. Kami kebobolan banyak gol melawan Juventus dan Barcelona. Kami kekurangan keseimbangan dan kami perlu memperbaikinya, ucap Ancelotti. Carlo Ancelotti menilai kalau pertahanan El Real masih gagap saat dihadapi serangan balik. Mereka kerap kalah jumlah karena bek sayap mereka sering melakukan serangan tanpa mundur. Pada saat melawan Juventus, Real Madrid hanya bertahan dengan Aurelien Tchouaméni dan 2 bek tengah. Kondisi itu tidak cukup efektif jika sang lawan punya kemampuan duel 1 lawan 1. Sementara itu dari sisi penyerangan, Real Madrid belum cukup baik saat menggunakan formasi ini. Duet Vinicius Junior dan Rodrygo Goes dinilai harus belajar banyak soal finishing yang baik. Sebab saat melawan Barcelona, Vinicius Junior sering menendang bola ke arah mistar gawang. Kondisi tersebut membuat mereka mau tak mau harus mencari sosok striker yang haus akan gol. Pasalnya, jika Los Blancos terus mengandalkan winger, maka hal itu akan mengubah pola permainan Real Madrid. Gagal dapatkan striker baru. Demi mensiasati masalah besar ini, Real Madrid memburu penyerang baru di musim panas kemarin. Manajemen kembali menghidupkan niat mereka untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Peluang Los Blancos sempat terbuka usai sang pemain berselisih dengan manajemen Paris Saint-Germain. Mbappe dilaporkan enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir di tahun 2024. Pernyataan ini membuat Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, marah besar. Pengusaha asal Qatar ini mengaku kesal karena tak ingin sang bintang pergi secara gratis. Kami ingin dia bertahan, tapi tak bisa pergi dengan gratis. Itulah kesepakatan verbal kami dan dia sudah mengungkapkannya secara terbuka. Saya benar-benar terkejut mengetahui dia bermaksud pergi secara gratis. Itu sangat mengecewakan karena Kylian adalah anak yang fantastis, seorang pria sejati. Pergi secara gratis melemahkan klub terbesar Perancis. Itu bukan dia, urai Nasser Al-Khelaifi seperti dikutip dari Le Parisien.
Memanfaatkan hal ini, Real Madrid mencoba untuk kembali mendatangkan Mbappe. Namun dalam prosesnya El Real sempat ditentang oleh beberapa orang, termasuk pundit El Chiringuito bernama Pedro Bravo. Dengan ego yang dimiliki Mbappe, dia bisa membawa masalah ke ruang ganti Madrid, kata Bravo. Setelah drama yang panjang, Real Madrid akhirnya gagal membawa ex-AS Monaco ke Santiago Bernabeu. Alasannya Mbappe memutuskan untuk bertahan di Les Parisiens. Bahkan pemain 24 tahun ini siap memperpanjang kontraknya bersama PSG. Padahal manajemen Los Blancos membutuhkan proses yang cukup panjang. Mereka bahkan sampai rela kehilangan kesempatan untuk memboyong penyerang beken lainnya. Mulai dari Harry Kane yang hengkang ke Bayern Munchen hingga Dusan Vlahovic yang masih setia dengan Juventus. Walaupun begitu, Carlo Ancelotti mengaku nggak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Pelatih asal Italia ini yakin timnya akan sukses tanpa kehadiran striker anyar. Saya rasa tidak ada pemain yang akan mengenakan nomor punggung 9 di musim ini, karena saya sudah puas dengan tim saya dan saya antusias melihat tim saya. Siasat jitu yang membuat Real Madrid tampil agresif. Carlo Ancelotti melihat skuad Real Madrid sudah sangat matang di pramusim. Saya melihat banyak tanda-tanda yang bagus dalam tim saya selama pramusim kami. Para pemain kami terlihat sangat bersemangat dan antusias untuk musim ini. Mereka berlatih dengan baik selama pramusim, mereka sangat berkomitmen. Kami semua memiliki kepercayaan dan hasrat untuk bertanding dan bersaing di sepanjang musim ini, ujar Ancelotti. Performa gemilang di pramusim berlanjut dengan performa 4 laga perdana La Liga. Saat itu El Real berhasil menyapu bersih semua pertandingan yang dimainkan. Dengan formasi 4-4-2 berlian, Don Carlo memainkan kombinasi gelandang muda dan veteran. Luka Modric dan Toni Kroos akan diturunkan bergantian untuk menjadi jenderal lapangan tengah. Selanjutnya, dua posisi gelandang penghubung ditempati oleh Federico Valverde atau Eduardo Camavinga. Posisi ini juga bisa ditempati oleh Aurelien Tchouaméni. Performa apik komposisi muda dan tua mendapat pujian khusus dari Ancelotti. Mereka masih yang terbaik. Saya bandingkan dengan siapa? Bagiku, mereka lah yang terbaik, titik. Mereka akan terus menjadi sangat penting demi hasil yang positif, tetapi juga agar tim muda ini dapat berkembang secara adil, kata Ancelotti dilansir dari Football Espana. Ramuan taktik Carlo Ancelotti kemudian disempurnakan dengan kehadiran Jude Bellingham. Pemain asal Inggris ini disulap Don Carlo menjadi pemain yang berbeda. Bellingham memainkan peranan baru bersama El Real dengan menempati posisi pemain nomor 10. Dengan posisi ini, Bellingham punya kebebasan untuk bermain lebih ke depan. Sebagai informasi, pemain kelahiran Stourbridge ini punya peran berbeda saat membela Borussia Dortmund. Bellingham lebih sering dimainkan sebagai gelandang box-to-box. Peran ini membuat dirinya harus punya daya jelajah yang tinggi di seluruh area lapangan. Namun, dengan peran sebagai pemain nomor 10, Bellingham bisa lebih fokus di lini depan. Alhasil, Bellingham mampu menunjukkan ketajamannya selama membela Los Blancos. Sejauh ini dirinya sudah mengemas 5 gol dan 1 assist dari 4 pertandingan La Liga. Pemain berusia 20 tahun ini menjelma sebagai mesin gol El Real di tengah ketiadaan striker murni. Bellingham mampu menjalankan dengan apik peran ganda sebagai playmaker dan pencetak gol. Kecerdikannya menemukan celah kosong membuat Bellingham mampu menjalankan peran tersebut. Wajar jika Ancelotti sangat mempercayai sang pemain untuk mengisi posisi ini. Don Carlo lantas memberikan Bellingham pujian atas keberhasilannya menjalankan peran tersebut. Bellingham adalah pemain yang luar biasa. Dirinya amat bagus saat masuk ke kotak penalti, saat membawa bola atau tanpa bola, tegas Ancelotti. Dengan perubahan filosofi permainan Carlo Ancelotti, akankah Real Madrid berhasil kembali merebut trofi Liga Champions dan La Liga?